Halo, selamat datang di channel Bang Pis. Semoga terhibur dan selamat menyaksikan. The Legend of White Snake, yang kita kenal sebagai siluman ular putih. Di awal scene menceritakan seekor ular putih yang bernama Pai Su Chen, kita sebut saja si putih, di mana ia telah berlatih bertapa selama ribuan tahun di aliran Dao dan berubah menjadi rupa manusia. Di mana hari itu dia pertama kali menjadi manusia, jalan pun belum bisa menyesuaikan dan akhirnya dibantu oleh siluman tupai yang bernama Jing Song, kita sebut saja si tupai. Karena kecantikannya, si tupai pun hampir terpesona. Seiring berjalannya waktu, si putih pun sudah menyesuaikan tubuhnya dan pergi ke kuil Kuan Yin menjadi pengikut Buddha. Scene berikutnya muncullah sosok laki-laki baik sopan dan berwibawa, profesi sebagai dokter yang disegani oleh hampir semua penduduk desa di sana yang bernama Han Wen. Kita sebut saja namanya dokter. Scene berikutnya akhirnya si putih bertemu dengan Dui Kuan Im di sebuah kuil Lin An, dan di sana Kuan Im berpesan disarankan harus mengalami berbagai godaan, belajar mengatasinya dan melepas kesedihan agar terlepas dari dunia manusia. Scene pun berpindah, akhirnya si putih jalan-jalan ke kota dan saking cantiknya membuat beberapa ibu cemburu kepadanya. Melihat suaminya hampir tergoda atas kecantikannya. Oleh sebab kejadian tersebut membuat si putih sadar bahwa penampilannya harus berbeda. Di sanalah si putih langsung bergegas ganti penampilannya. Scene berikutnya si dokter membuka praktek pengobatan, 1 kali pemeriksaan 1 perak. Muncullah segerombolan pria dari Balai Sanong dan protes mahal, dalam artian sengaja buat masalah. Langsung saja sekelompok pria itu menyerang sang dokter. Ternyata si dokter mampu mengelak dan sekalian memeriksa denyut nadi sang pria yang membuat masalah. Di sanalah sang dokter mengeluarkan keahliannya, mengatakan bahwa pria tersebut menderita penyakit jantung. Sontak pria tersebut kaget dan meminta pertolongan sang dokter. Setelah kejadian tersebut membuat warga bergerombolan datang menghampiri sang dokter. Kebetulan si putih lewat dan membuat penasaran karena mendengar nama Hua Tuo. Dan langsung ke tempat si dokter. Hua Tuo merupakan penyelamat si putih waktu dulu yang sudah berinkarnasi. Setiba di sana muncullah sosok perempuan yang berpenampilan laki-laki, dengan sombongnya meledek sang dokter bahwa dokter salah obat. Sang dokter pun tidak tinggal diam. Di sanalah sang dokter menceritakan bahwa batuk pasien tersebut hanyalah batuk luka, dan orang tersebut sontak diam dan percaya dan hampir dibuli oleh masyarakat. Insiden tersebut membuat sang putih salah pendapat dan mengira sang dokter terlalu angkuh. Scene berpindah, muncullah seorang biksu muda yang bernama Fa Hai. Kita sebut saja biksu. Dia mampu mendeteksi aura siluman. Siluman di matanya semuanya sama dan harus dimusnahkan. Pada saat sang biksu ingin membasmi siluman kucing, biksu itu sempat mendapatkan nasihat dari Buddha. Mimin berpendapat dari kejadian tersebut menjelaskan bahwa tidak semua siluman itu jahat dan ada yang mau mengikuti Buddha, sama seperti si putih. Muncullah seorang biksu tua dan menasihati si biksu muda agar kelak bisa membedakan mana yang jahat, mana yang baik.
Dari sanalah ia memberikan 2 pusaka yang bisa membantu biksu muda. 安城，这里有2件法宝，今日赠与你。 Scene berpindah, si putih tidak sengaja melihat wanita berpakaian pria tersebut melepas kumis. Kita sebut saja Melati. Ternyata kejadian tadi disengajain oleh sang Melati. 定会十分感激你吧？那是。 Terjadilah kesalahpahaman oleh si putih terhadap sang dokter. Si putih langsung ke pengadilan dan melaporkan kejadian tersebut 可以去告官的。 dan menceritakan hal tersebut bahwa sang dokter bukan reinkarnasi dari Huatuo. Tentu saja pengadilan di sana tidak memperdulikannya karena tidak wajar. Muncullah aura hitam dan menyerang segerombolan anak yang sedang bermain. Kemunculan aura hitam tersebut dirasakan oleh si putih. Scene berpindah ke pasangan suami istri. Sang suami bercerita tentang banyak anak yang hilang dan berniat untuk menjaga malam. 慢转去，我要是回来晚了，你跟汉文先吃。 Langsung saja muncullah sang dokter. Perlu diketahui sepasang suami istri yang ada di sini merupakan kakaknya sang dokter dan suaminya merupakan kakak ipar sang dokter. Mulailah percakapan menanyakan pengobatan salah satu pasien yang bernama Nyonya Yu. Sang dokter pun bilang lagi kumpulkan dana untuk pengobatannya. Perlu diketahui si Nyonya Yu punya 1 anak yang bernama Changsen. Dan sang dokter dan keluarga merasa kasihan kepada mereka. Scene berganti, seorang anak-anak ke tempat pegadaian dan niat menjual mutiara. Konon katanya mutiara tersebut bawaannya dari rahim sang ibu. Pemilik toko pun berkata, jangan mengarang-arang anak kecil, ini batu biasa. Ternyata niat anak kecil menjual barang satu-satunya untuk mengobati sang ibu. Dengan kurang ajarnya, sang pemilik toko pun membuang mutiara tersebut. Anak kecil tersebut lari dan mencari mutiara tersebut. Tiba-tiba muncullah aura hitam yang tadi. Untungnya si putih melihat dan memukul mundur si aura hitam tadi, dan terjadilah percakapan sang putih sama anak kecil tersebut. Anak kecil bercerita kalau ayahnya jatuh dan kakinya patah, tidak bisa bekerja dan ibunya lagi sakit parah dan harus menggadaikan mutiara tersebut untuk pengobatan sang ibu. Si putih sontak mengubah mutiara tersebut menjadi kalung agar tidak jatuh lagi. Dari sanalah anak kecil tersebut menyebut si putih sebagai kakak peri 你叫什么？神仙姐姐。 dan memintanya untuk menyembuhkan ibunya. Scene berpindah, sang dokter pun ke rumah anak kecil tadi dan membawakan obat buat ibunya. Tidak lupa anak kecil itu berterima kasih terhadap sang dokter, di mana ia berkata demi mengumpulkan uang untuk keluarganya harus menipu-nipu dan pura-pura menjadi Huatuo. Sang dokter pun berkata ini bukan menipu, setidaknya bisa mengobati orang lain juga. Si putih pun pergi menemui anak kecil dan mencoba menyembuhkan ibunya. Tidak disangka si putih mengetahui bahwa racun tersebut adalah racun ular. Kebetulan sang dokter dan si putih bertemu di sana. Terjadilah kesalahpahaman. Saling tuduh-menuduh pun terjadi. Di sanalah terjadi taruhan. Si dokter berkata, kalau kamu bisa menyembuhkannya, mau apa terserah. Dan sebaliknya, kalau tidak bisa menyembuhkannya, tolong jauhi anak kecil ini. Si putih pun setuju. 你能治好的话，我许仙任凭你处置；如果你治不好的话，麻烦你以后离长生远一点。 Dan menanyakan di mana tempat terakhir ibunya berkunjung, dan anak kecil berkata ke kuil Nuwa di Bukit Sili.
untuk meminta jimat untuk dia. Scene berpindah, si Putih ke kuil Niwa. Ternyata di sana muncullah sosok ular hijau dan beberapa anak buahnya yang berkuasa di kuil tersebut, yang dimana sudah berlatih 500 tahun lamanya. Sesampai di sana, si Putih mengetahui bahwa di hadapannya seekor siluman ular hijau. Langsung saja si Putih meminta obat penawar. Pertarungan pun terjadi dan episode 1 pun berakhir. Jangan lupa subscribe channel Bang Pis, like dan juga komen. Terima kasih.